Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Tengah yaitu Restu Anggara. Oh, kisahnya ini keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi belum subscribe, bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Tengah. Warung soto Basi. Di salah satu desa terpencil di Jawa Tengah, tinggal sepasang suami istri yang bernama Joko dan Sri. Pekerjaan sehari-hari mereka hanyalah seorang buruh tani, dan pekerjaan itu ternyata belum mampu mencukupi kehidupan mereka. Sore itu, Ragil, putra satu-satunya, menangis meminta makan. Sri yang sedang menunggu Joko pulang membawa beras terpaksa membohongi anaknya yang saat ini berusia 4 tahun. "Sebentar ya, Le. Ibu baru mau masak," jawab Sri sambil berpura-pura membuka dan menutup panci yang kosong. "Sudah 2 jam lebih, Bu. Kapan matangnya?" Perut Ragil sakit. Putranya itu terus meronta-ronta sambil memegangi perut. "Sabar ya, Le. Sebentar lagi matang," Sri menjawab sambil celingak-celinguk melihat ke arah jendela dan berharap suaminya lekas pulang. Tak berselang lama, Joko pulang membawa sekantong plastik beras. Wajah Sri tampak sumringah. Dia buru-buru keluar dan menyambut suaminya dengan seramah mungkin. "Kamu bawa beras, Mas? Kasihan Ragil, dari tadi nangis minta makan." Sri menunjuk ke arah Ragil yang tengah meringkuk di kursi kayu sambil memegangi perut. "Ya, aku bawa. Maaf, tadi itu masih antre ngambil jatah berasnya." Rasa bersalah tampak terukir di wajah Joko. Sri pun mengajak Joko masuk. Ketika melihat bapaknya datang, Ragil langsung sumringah. Ia beranjak dari tidurnya dan menghampiri Joko. "Bapak bawa makanan?" Ragil bertanya sambil meringis karena menahan lapar. "Eh, Bapak bawa makanan, tapi sedang dimasak sama ibu." "Ragil, tunggu dulu ya." Ragil mengangguk, lalu ia kembali tidur meringkuk di kursi kayu. Sedangkan Joko melenggang ke kamar mandi dengan perasaan bersalah karena sudah membuat anaknya merasa kelaparan. 30 menit kemudian, masakan Sri pun sudah matang bersamaan dengan keluarnya Joko dari kamar mandi. Sri membawa masakannya ke ruang tengah. Melihat ibunya membawa masakan, mata Ragil tampak bersinar-sinar. Dia langsung turun dari kursi dan duduk bersila di atas tikar. Tak berselang lama, Joko menyusul dengan handuk yang masih tersampir di lehernya. Sri pun dengan gembira mempersiapkan makan untuk anak dan suaminya. Meskipun hanya dengan lauk tempe serta sayuran, mereka tampak menikmati makan malam itu. Usai makan, Ragil menguap. Perutnya yang sudah kenyang membuat rasa kantuk tiba-tiba menyergap. Dia yang sudah terbiasa tidur sendiri pun pamit dan berjalan ke kamar. Setelah Ragil masuk ke kamar, Joko yang hanya tinggal berdua dengan istrinya mengubah posisi duduknya. Dia ingin membicarakan sesuatu. Sri yang sudah memahami gelagat suaminya meletakkan beberapa alat makan yang tadi sudah sempat dia bereskan. "Kita harus menunggu 2 minggu lagi untuk bekerja sebagai buruh tani, Sri." Joko memulai percakapannya dengan nada penuh khawatir. Sri diam sejenak. Pikirannya menerawang kemana-mana. Dia tahu pekerjaan sebagai buruh tani memang tidak bisa setiap hari. Mereka harus menunggu kapan waktu panen dan menanam padi. "Apa tidak ada tawaran menjadi kuli bangunan gitu, Mas?" Sri bertanya dengan suara lirih karena takut menyinggung perasaan suaminya. "Belum ada, Sri.
Kemarin aku sudah nanya ke teman-teman, katanya belum ada proyek bangunan lagi. Raut wajah Joko tampak semakin khawatir. Dada Sri terasa sesak. Jawaban dari suaminya itu membuat pikirannya bekerja 2 kali lebih hebat. Dia harus memutar otak supaya bisa tetap makan setiap hari. Joko yang melihat istrinya hanya diam saja mencoba mencairkan suasana, dia berjanji akan mencari pekerjaan lain supaya mereka bisa mendapat penghasilan setiap hari. Sri mengangguk, lalu kembali melanjutkan membereskan alat-alat makan yang sempat terhenti tadi. Usai membereskan, mereka pun tidur. Keesokan harinya, teman masa kecilnya yang bernama Asi datang. Sri terkejut dan langsung meletakkan sapu. Dia bergegas menghampiri Asi dan menyambutnya dengan ramah. "Sri, apa kabar?" Asi seketika memeluk Sri. "Baik sih, kamu sendiri apa kabar?" Sri membalas dengan pelukan hangat. "Baik juga," Asi menjawab dengan anggukan dan sedikit senyuman. Sri lalu mengajak Asi masuk. Asi pun menurut. Ia berjalan di belakang Sri. Rumah Sri tampak begitu sederhana. Dinding rumahnya masih tampak kasar, bahkan lantainya masih lantai seperti rumah kuno. "Maaf ya sih, rumahku tidak terlalu bagus. Ayo, silakan duduk." Sri meminta Asi untuk duduk di kursi yang ada di teras. Sebelum melanjutkan obrolannya, Sri membuatkan minuman terlebih dulu. Ia meminta Asi menunggu sebentar. Asi pun mengangguk dan bersedia menunggu. Sambil menunggu, Asi mengamati sekitar. Dia amati setiap jengkal rumah temannya itu. Rumahnya tidak banyak berubah. Apa jangan-jangan Sri punya masalah keuangan? Batin Asi yang tiba-tiba saja muncul rasa iba. Tak berselang lama, Sri datang membawa nampan berisi 2 cangkir teh. Dia meletakkan nampan itu di meja kayu yang beberapa bagiannya sudah kropos karena dimakan rayap. Sri meminta Asi meminum tehnya. Asi mengangguk, lalu meminum hidangan dari temannya itu. "Sekarang kamu tinggal di mana sih?" Sri mulai membuka percakapan setelah Asi minum teh. "Oh, tempat tinggalku nggak jauh kok dari sini, Sri. Aku tinggal di pinggir jalan provinsi." Sri terkejut karena selama ini dia mengira jika Asi merantau sampai keluar kota. Ternyata Asi hanya tinggal di pinggir jalan provinsi yang untuk ke sana membutuhkan waktu sekitar 2 jam. "Oh, aku pikir kamu itu ke Kalimantan atau Sumatera loh, karena sudah hampir 10 tahunan kamu nggak pulang-pulang." Sri tertawa kecil. "Enggak Sri, aku memang jarang pulang karena sibuk ngurusin warung soto." Asi menggeleng. Dia juga ikut tertawa atas dugaan temannya itu. "Warung soto milikmu sendiri?" Sri bertanya dengan penuh penasaran. Asi mengangguk. Dia lalu menceritakan tentang warung soto yang ia dirikan bersama suaminya. Sri mendengarkan temannya itu bercerita sambil sesekali berpikir di mana suaminya dan kenapa ia datang sendirian. Sri pun berencana untuk menanyakan itu setelah Asi selesai bercerita. "Lalu suamimu kemana sih?" tanya Sri yang sejak tadi celingak-celinguk mencari tahu. "Dia sudah meninggal 3 bulan yang lalu," ucap Asi lirik. Sri meminta maaf sekaligus turut berbela-sungkawa. Asi pun mengangguk. Sri masih merasa tidak enak karena bertanya soal suami temannya yang ternyata sudah meninggal dunia. Namun Asi mencoba menenangkan temannya itu. "Kalau kamu sekarang kerja atau jadi ibu rumah tangga aja, Sri?" Kini giliran Asi yang menanyakan kabar dan keadaan Sri. "Aku sama suamiku hanya jadi buruh tani sih. Pekerjaan tidak mesti ada. Bahkan penghasilan kami aja hanya cukup untuk makan sehari-hari. Itu pun kadang juga kurang." Sri menjawab sambil menundukkan kepala. Dia malu dan merasa sedih dengan keadaannya saat ini. Asi pun turut prihatin. Dia mencoba menawarkan pekerjaan untuk Sri dan suaminya. Sri terkejut. Mendapat tawaran itu membuatnya seketika mengangkat wajah. Matanya tampak berbinar-binar. Kamu serius sih?" Sri mencoba menanyakan kembali tawaran dari Asi barusan. "Iya, kebetulan semenjak suamiku meninggal, aku butuh 2 karyawan lagi. Kalau bisa laki-laki dan perempuan. Tapi setelah aku coba cari-cari, belum ada yang cocok. Makanya aku nawari kamu dan suamimu.
Kamu mau? Asi meyakinkan Sri untuk yang kedua kalinya. Sri tanpa berpikir panjang lagi langsung menyetujuinya, apalagi saat Asi meyakinkan jika bayaran yang akan dia terima setiap bulannya. Sri tampak sumringah. Bayangan akan penghasilan yang akan ia dapat tergambar di pikirannya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kalian itu harus tinggal di rumah yang ada di dekat warung. Bagaimana? Mau? Asi memberikan persyaratan yang kedua. Persyaratan yang kedua inilah Sri tidak berani memberikan jawaban langsung. Dia ingin membicarakan terlebih dulu dengan suaminya. Takutnya kalau dia setuju, suaminya tidak mau, Asi pun bisa menerima dan memahami keadaan temannya itu. Setelah mengobrol panjang lebar lagi, Asi pun berpamitan dan berjanji akan datang lagi esok hari untuk mengetahui jawaban dari Sri dan suaminya. Di malam harinya, usai makan malam, Sri langsung membicarakan tawaran dari Asi tadi dengan suaminya. Joko sempat menimang-nimang sebentar, lalu akhirnya ia pun setuju. Besok aku pinjam pick up untuk bawa barang-barang kita pindah ke sana, ujar Joko sambil melenggang pergi masuk ke kamar. Jawaban dari suaminya itu membuat hatinya senang. Mungkin mulai besok dia tidak lagi mengkhawatirkan masalah uang untuk membeli makan sehari-hari. Keesokan harinya, Asi datang bersama dengan mobil yang sudah memuat barang-barang mereka. Asi terkejut kalau melihat mobil itu dipenuhi dengan perabotan rumah. Dia buru-buru mendekati Sri yang belum menyadari kedatangannya. Loh, kamu mau pindah kemana, Sri? Tanya Asi dengan sedikit panik. Asi, kapan kamu datang? Sri terkejut kalau melihat temannya sudah berdiri tepat di sampingnya. Baru aja sampai. Kamu mau kemana? Kok bawa barang sebanyak ini? Loh, ini kan mau ke rumahmu toh? Asi terkejut karena Sri dan suaminya setuju dengan penawarannya. Namun dia cepat-cepat mengajak mereka pergi dari sana. Asi tampak senang karena akan mendapat karyawan baru. 2 jam mereka habiskan di perjalanan hingga sampai di rumah mewah yang persis berada di dekat warung soto. Asi turun dari mobil disusul dengan Joko dan Sri yang sejak tadi membuntuti dari belakang. Rumahnya di mana sih? Tanya Sri yang keheranan kala melihat rumah megah yang berada di depannya. Asi menunjuk rumah yang membuatnya keheranan. Sri terperanjat. Seketika bibirnya menganga, matanya melotot. Dia masih belum percaya dengan apa yang Asi katakan. Asi mengangguk untuk meyakinkan Sri. Rumah sebesar ini untuk kami sih. Kamu gak bercanda kan? Sri lagi-lagi belum bisa mempercayai ucapan temannya itu. Iya, rumah ini nantinya akan kamu gunakan dengan suami dan anakmu. Aku tinggal di belakang, karena di belakang itu masih ada rumah lagi. Mendengar perkataan itu, mata Sri berkaca-kaca. Dia tidak menyangka akan menempati rumah mewah meskipun bukan miliknya. Akan tetapi setidaknya dia bisa merasakan memiliki rumah mewah. Usai mendengar percakapan itu, Sri pun membantu suaminya menurunkan perabot rumah tangga. Mereka memasukkan perabotan itu dan menatanya di dalam rumah. Sri semakin dibuat terperangah saat ia melihat isi rumah itu. Rumahnya megah dan luas sekali. Batin Sri yang berjalan sambil berjinjit karena takut mengotori atau merusak lantai rumah itu. Selesai menata barang-barangnya, Asi mengajak Sri berkeliling. Dia mengenalkan satu persatu ruangan yang ada di rumah itu, mulai dari ruang tamu, kamar tidur, dapur, hingga ruang tempat menjemur. Asi mengajak Sri ke atas. Di atas ada 3 ruangan dengan 3 pintu yang bentuknya sama. Asi hanya mengenalkan 2 pintu saja, sedangkan 1 pintu ia lewati. Sri yang merasa penasaran spontan bertanya, "Kalau ini ruangan apa?" Tanya Sri penasaran. Dan saat ia memegang gagang pintunya, Asi seketika menarik tangannya. Sri pun terkejut. "Jangan dibuka, Sri. Itu kamar peninggalan suamiku. Aku tidak mau ada orang yang membukanya. Jadi tolong, selama ada di sini, kamu boleh membuka dan menempati ruangan manapun, asal jangan ruangan yang ini," pinta Asi dengan raut wajah yang sedikit kesal. Sri menjadi merasa bersalah. Ia meminta maaf karena sudah lancang ingin membuka ruangan itu. Asi pun memakluminya. Setelah berkeliling di lantai atas, mereka pun turun untuk sarapan bersama.
Seharian itu, Asi mengajari Sri dan Joko bekerja di warung soto. Baru 1 kali mencoba, mereka pun sudah bisa mengerti apa yang Asi pinta. Bahkan, mereka langsung bekerja di warung itu, padahal Asi meminta mereka untuk beristirahat dulu. Di malam harinya, usai makan, Sri dan Joko mengajak Ragil masuk ke dalam kamar. Setengah jam kemudian, Sri merasakan panas. Entah mengapa, ruangan itu terasa sangat panas padahal ia sudah menyalakan kipas angin dalam volume yang sangat besar. Butiran-butiran keringat mulai memenuhi keningnya. Ia melirik anak dan suaminya yang masih terlelap. Karena semakin panas, Sri memutuskan untuk beranjak dari ranjang dan berjalan ke arah jendela. Ketika berada di depan jendela, dia melihat bayangan putih berada di bawah pohon mangga yang berada di depan rumah. Bayangan itu persis seperti pocong. Seketika tubuhnya merinding. Bayangan apa itu? Sri yang juga penasaran memelototi bayangan itu. Lama-lama bayangan itu membentuk sosok pocong. Sri seketika berteriak ketakutan. Tapi aneh, teriakannya itu tidak membangunkan anak dan suaminya. Padahal jelas-jelas dia berteriak sangat kencang, tetapi anak dan suaminya masih terlelap. Sri pun buru-buru kembali ke ranjang. Sebenarnya dia sangat ingin membangunkan suaminya, tetapi saat melihat wajah suaminya, dia merasa kasihan. Sri akhirnya memutuskan untuk memendam sendiri rasa takutnya. Baru saja meringkuk di ranjang karena habis melihat sosok pocong, Sri mendengar suara perempuan menangis. Siapa yang menangis malam-malam seperti ini? Batin Sri keheranan, dan saat ia hendak mengecek keluar, Sri teringat kalau di dalam rumah itu hanya ada dia dan keluarganya saja. Dia menelan ludah berkali-kali. Tubuhnya semakin terasa merinding. Sri menarik selimut dan bersembunyi di dalamnya. Dia berharap suaminya bangun dan menemaninya. Malam itu Sri benar-benar ketakutan. Dia sempat tidak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Entah kenapa, setelah jam 3 pagi suasana kamarnya berubah. Sri pun bisa tidur dengan lelap. Di pagi harinya, dia bangun kesiangan. Suami dan anaknya sudah tidak ada saat ia membuka mata. Sri pun buru-buru keluar dan mencari mereka. Ternyata mereka sudah berada di meja makan dengan makanan dan minuman yang lengkap. Loh, siapa yang nyiapin makanan sebanyak ini? Tanya Sri keheranan. Bude Asi, Bu. Tadi waktu kita bangun, dia sudah menata makanan dan piring meja, jawab Ragil sambil bersiap untuk makan. Mendengar itu, Sri pun menjadi merasa sungkan. Tidak seharusnya dia merepotkan Asi yang sudah membantunya selama ini. Sri pun bertekad untuk bangun lebih awal lagi besok. Sri segera mencari keberadaan Asi, namun dia tidak menemukan temannya di sana. Joko berkata, jika Asi sedang beres-beres di warung soto. Sri yang merasa tidak enak segera mandi dan membantu Asi mempersiapkan dagangan di warung sotonya. Aku minta maaf karena sudah merepotkanmu tadi pagi sih. Maaf, semalam itu aku tidak bisa tidur. Sri membuka obrolan dengan meminta maaf pada Asi. Gak perlu minta maaf, Sri. Tadi pagi kebetulan aku beli sarapan. Terus aku ingat kalian. Ya makanya sekalian aja aku belikan. Asi mengelus pundak Sri mencoba menenangkan. Sri mengangguk. Lalu ia menceritakan kejadian semalam. Asi menyimak sambil menata toge dan bahan-bahan soto lainnya. Sri juga membantu mengaduk kuah soto yang berada di atas kompor. Memangnya selama kamu tidur di rumah ini udah ada kejadian apa-apa sih? Sri menjadi penasaran, apalagi saat temannya tidak menanggapi ceritanya. Enggak, Sri. Mungkin kejadian semalam itu hanya penyesuaian. Biasalah, kalau menempati rumah baru kan kita jadi sulit tidur. Asi menanggapi dengan tersenyum. Sri sempat menyetujui tanggapan dari temannya itu. Akan tetapi kejadian semalam benar-benar terasa nyata. Sri melihat pocong itu dengan kedua matanya sendiri, hal yang tidak pernah ia lihat saat berada di kampung halaman. Tanpa terasa, sudah hampir jam 9, mereka pun harus membuka warung soto sebelum jam 9. Joko menyusul setelah selesai sarapan. Dia juga ikut membantu dengan menata meja serta kursi yang ada di depan. Sedangkan Sri hanya tinggal mempersiapkan gorengan, sambal, kecap, dan jeruk nipis. Jam 9 tepat, warung soto Mbak Asi buka.
Beberapa pelanggan datang lebih awal. Mereka memesan soto bermacam-macam, ada yang daging ayam dan ada juga yang daging sapi. Saat melayani para pembeli, Sri seperti melihat ada sosok samar, ya, sosok pocong yang duduk di salah satu kursi yang ada di warung tersebut. Dan saat ia menatap kursi itu, sosok pocong tadi tampak hilang. Lalu sekilas pocong itu muncul lagi saat Sri memalingkan wajahnya. Aneh, kenapa sedari tadi sekilas ia melihat ada sosok pocong di kursi paling pojok, gumam Sri yang tubuhnya kini mulai merinding. Mereka semua membagi tugas. Joko dan Asi mempersiapkan soto di depan, sedangkan Sri membuatkan minuman dan mencuci piring di belakang. Saat berada di belakang seorang diri, Sri sering mendengar suara orang mengerang kesakitan di salah satu ruangan yang tertutup. Siapa yang mengerang kesakitan di ruangan itu? Batin Sri penasaran. Sebenarnya dia ingin mencari tahu, akan tetapi dia teringat dengan kejadian waktu itu. Ya, dia tidak ingin membuat Asi marah lagi karena kelancangannya. Sri memilih fokus untuk membuatkan minum para pembeli yang tidak pernah berhenti datang. Pembeli di warung soto Mbak Asi itu rasanya tidak pernah ada habisnya. Baru saja pulang, 2 atau 3 pembeli dari sana sudah ada pembeli yang datang lagi. Bahkan mereka sampai duduk di emperan warung karena tidak muat di dalam. Pantas saja Asi ini jarang pulang. Warung sotonya ramai seperti ini. Batin Sri yang merasa kagum dengan warung soto Mbak Asi. Dari luar Joko meneriakinya. Katanya mangkok di depan habis, Asi pun buru-buru mencuci piring. Tempat cucian piringnya ini berada di depan ruangan yang sering muncul suara rangan orang sakit. Ada celah lumayan panjang di bawah pintu ruangan itu, sehingga Sri bisa melihat ruangan itu sedikit saja, itu pun hanya dari bawah. Saat mencuci piring, tanpa sengaja matanya melirik ke celah pintu ruangan tersebut. Sri seperti melihat kain kafan yang sedang ditali. Dia menelan ludah berkali-kali, tubuhnya merinding dan rasa takut seketika menyelimuti hatinya. Kali ini dia memilih menguatkan diri dan menahan teriakannya supaya para pembeli tidak ketakutan. Tak berselang lama, dia kini mencium bau darah. Baunya sangat amis dan hampir membuat Sri muntah. Ia menutup mulutnya saat muntah agar para pembeli tidak mendengarnya. Tak berselang lama, bau darah itu berubah menjadi bau busuk. Lagi-lagi Sri muntah saat bau busuk itu semakin terasa menyengat. Dia sudah menutupi hidungnya dengan kain seadanya, namun tetap saja baunya masih bisa dirasakan. Sri hanya bisa pasrah dan menahan semuanya. Dia berpikir jarang ada orang yang mau mempekerjakan karyawan sekaligus memintanya untuk menempati rumah mewah, maka dia harus bisa menahan semua derita saat bekerja di dapur warung soto itu. Di malam harinya, dia menceritakan semua kejadian yang ia alami saat berada di dapur. Namun suaminya malah merasa tidak percaya. Suaminya itu malah justru menganggapnya berhalusinasi. Mungkin kamu merasa begitu karena kecapean. Coba kalau tidak, kamu tidak akan merasa begitu, Sri. Tanggapan suaminya dengan nada tinggi membuat Sri sakit hati. Dia semakin merasa jengkel saat suaminya menganggap jika itu semua hanyalah halusinasinya saja. Sri memutuskan untuk tidur lebih dulu karena mengantuk. Semalaman dia tidak bisa tidur. Sudah hampir seminggu, Sri dan keluarganya bekerja di sana. Kejadian demi kejadian aneh Sri sering rasakan. Kejadian terparah dan membuatnya merasa ada yang aneh di rumah itu adalah saat ia menemukan ragil terbengong-bengong di teras rumah. Saat Sri dekati, pandangan anaknya itu tampak kosong. Melihat gelagat anaknya itu membuat Sri panik. Ia mencoba menggoyang-goyangkan tubuh anaknya, tapi ragil tidak merespon. Pandangannya hanya tertuju pada pohon mangga yang ada di depannya. Ragil, kamu kenapa, Nak? Sri semakin panik. Anaknya juga belum respon sama sekali. Pandangan anaknya masih kosong. Sri seketika menggendong anaknya masuk ke dalam rumah. Joko yang tengah menonton TV terkejut kala melihat istrinya menggendong Ragil. Joko menyusul dan mencari tahu penyebabnya.
Aku tidak tahu kenapa, tiba-tiba aja pandangan Ragil kosong, Mas. Sri mencoba mengusap-ngusap kedua telapak kaki anaknya secara bergantian, bukannya semakin hangat. Kedua telapak kaki Ragil malah terasa semakin dingin. Joko yang sudah tidak tahan langsung membawa anaknya ke rumah sakit. Kebetulan jarak warung soto itu ke rumah sakit dekat. Ketika sampai di rumah sakit, Ragil hanya mendapatkan perawatan biasa. Setelah itu, pihak rumah sakit memperbolehkan mereka pulang dengan membawa obat. Sri sendiri sebenarnya masih kurang puas dengan pemeriksaan pihak rumah sakit. Dia sempat melayangkan protes pada suaminya. Rumah sakit itu rumah sakit ternama loh. Mana mungkin sembarangan memeriksa. Sri. Joko hanya bisa menggelengkan kepala. Setibanya di rumah, Asi menghampiri mereka. Dia juga tampak panik kala melihat keadaan Ragil yang masih seperti tadi. Ia lalu menanyakan keadaan Ragil berkali-kali. Sri pun menceritakan semuanya pada Asi. Asi hanya bisa menggelengkan kepala dan menggigit bibir bawahnya. Kenapa ya? Kok bisa begini? Asi terlihat semakin gusar. Dia bahkan sampai meminta maaf berkali-kali karena ikut merasa bersalah. Sri dan Joko berebut menghentikannya karena sakit yang anaknya derita itu bukan salah siapa-siapa. Asi mengangguk, tetapi air matanya masih turun dengan deras. Sudah hampir seminggu, Ragil meminum obat dari rumah sakit. Namun, bukannya sembuh, sakit yang Ragil derita malah semakin parah. Setiap tengah malam, ia kejang-kejang. Sesekali dia juga mengerang kesakitan. Sri yang menduga jika sakit anaknya itu bukanlah sakit biasa, mengajak suaminya mengobrol. Dia mengungkapkan semua khawatirannya. Apa jangan-jangan anak kita terkena santet atau guna-guna ya, Mas? Tanya Sri saat berada di dekat suaminya. Bisa jadi seperti itu, Sri. Karena sudah hampir 1 minggu ini Ragil belum juga sembuh. Jangankan sembuh, sakitnya juga tidak berkurang sama sekali. Joko sependapat dengan istrinya. Sri lalu mengajak suaminya untuk menemui rumah orang pintar kenalannya dulu. Siapa tahu orang pintar yang bernama Bagito itu bisa membantu. Joko pun setuju. Di sore harinya, setelah warung soto tutup, mereka pun bergegas pergi ke rumah orang pintar tersebut. Perjalanan yang mereka tempuh untuk datang ke sana lumayan jauh. Sri mengenal Bagito karena ia merupakan teman baik dari ibunya dulu. Jadi ibunya sering mengajak Sri main ke sana untuk didoakan. Mereka berada di dalam perjalanan hampir 3 jam. Ya, rumah Bagito ini berada di kaki Gunung Merapi yang masih aktif daerah sana. Sri yang masih ingat jalannya mengomando suaminya. Itu rumahnya, Mas. Sri menunjuk ke arah rumah sederhana dengan halaman yang sangat luas. Joko segera membelokkan mobilnya ke halaman itu. Rumahnya tampak sangat sederhana. Dinding-dindingnya masih terbuat dari anyaman rotan. Bahkan ketika Joko melihat ke bagian samping, salah satu dindingnya hampir roboh. Sri meminta suaminya untuk menggendong Ragil. Ketika Bagito membukakan pintu, setibanya di dalam rumah, Bagito seketika memegang telapak kaki Ragil. Telapak kaki anak itu terasa sangat dingin. Bagito yang sudah hafal tentang hal-hal gaib langsung mengatakan penyebabnya. Padahal Sri dan Joko belum menceritakan penyebabnya sama sekali. Anakmu ini sudah tertawan menjadi tumbal pesugihan. Jadi kemungkinan untuk sembuh sangat tipis. Ucap Bagito membuat keduanya terperangah, terutama Sri. Sri tentu saja lebih terkejut ketimbang suaminya karena dia baru tahu kalau ternyata anaknya dijadikan tumbal pesugihan. Siapa? Siapa yang menjadikan anaknya tumbal? Batin Sri penuh dengan tanda tanya. Dia yang sudah tidak tahan langsung menanyakan kepada Bagito. Dan tanpa basa-basi, Bagito pun langsung memberitahu mereka menurutnya Ragil dijadikan tumbal oleh pemilik rumah yang sekarang mereka tinggali. Mata Sri dan Joko seketika membelalak. Asi, jadi selama ini anakku dijadikan tumbal oleh Asi. Tega sekali dia. Batin Sri yang tiba-tiba saja meneteskan air mata. Satu-satunya cara supaya anak kalian bisa selamat adalah pergi dari rumah itu. Tetapi kemungkinan selamatnya juga sedikit karena jiwa anakmu ini sudah ditawan dan aku juga tidak bisa membantunya karena sudah terlambat. Begitu meminta maaf pada mereka. Usai membantu sedikit, Sri dan Joko membawa pulang Ragil. Dalam perjalanan, Sri bersikeras ingin mengajak mereka keluar dari rumah Asi.
Akan tetapi, di sini suaminya tidak setuju. Dia malah menganggap jika Mbak Gito hanya asal dan mengarang saja. Bagaimana bisa? Kalau kamu bilang dia hanya mengarang, begitu ini sudah lama mengobati banyak orang. Sri merasa tidak terima dengan ucapan suaminya yang meremehkan Bagito. Terus, kamu mau pergi? Kalau kita pergi dari sana, kita mau kerja apa, Sri? Kita mau makan apa, Sri? Apa kamu mau hidup serba kekurangan seperti dulu lagi? Jawaban dari Joko membuat Sri terdiam seribu bahasa. Seketika ingatannya menyeruak ke masa silam. Sri seketika menjadi bimbang. Dia bingung harus bagaimana. Apa yang suaminya katakan ada benarnya juga. Toh, tadi kata Mbak Gito, kemungkinan Rakil juga sedikit kalau kita pergi. Jadi artinya percuma, Sri, kata Joko yang mengusik kegundahan hati istrinya. Jadi kamu tega? Kamu tega memilih mengorbankan Rakil ya, Mas? Tanya Sri sambil menggeleng karena tidak menyangka dengan ucapan suaminya itu. Ya tentu saja tidak dong, Sri. Hanya saja kan Rakil sudah kadung menjadi tumbal. Kenapa kita tidak bisa ikhlas saja sih? Perlahan tapi pasti Sri mulai terpengaruh dengan ucapan suaminya. Mungkin yang suaminya katakan benar. Sri harus bisa mencoba mengikhlaskan semua yang terjadi. Dan untuk kedepannya nanti dia harus lebih berhati-hati lagi. 2 minggu berlalu begitu cepat. Ragil akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sri menangis. Ia menjerit histeris saat kalap. Dia ingin memukul Asi yang berada di dekatnya, tetapi dia menahannya sekuat mungkin. Sekarang dia tahu tangisan Asi semuanya palsu. Usai pemakaman anaknya, Sri memilih mengurung diri di dalam kamar. Dia tidak ingin bertemu siapa-siapa, bahkan Joko pun tidak ia bolehkan masuk. Pintu kamar ia kunci rapat-rapat. Joko berusaha merayu istrinya agar mau membukakan pintu, tetapi Sri tidak menanggapi. Di malam harinya, ketika Sri tidur, dia bermimpi melihat Ragil yang sedang menangis di bawah pohon besar. Dia mendekati anaknya dengan sangat hati-hati, dan saat semakin dekat dia melihat Ragil dililit oleh tali pocong. Sri mencoba menolong, akan tetapi tali pocong itu malah semakin membesar saat ia berusaha melepasnya. Ragil berteriak meminta ibunya pergi dari sana. Dia tidak mau ibunya juga ikut terlilit tali pocong itu. Sri menolak. Dia memilih berada di sana dan terus berusaha melepaskan ikatan tali pocong itu. Namun tiba-tiba saja ada angin besar yang membawa kegelapan. Seketika Sri pun terbangun. Dia menangis sejadi-jadinya karena mendapati anaknya sudah tidak ada. Hampir 5 hari Sri mengurung diri dan masih berharap menyelamatkan anaknya. Di hari ke-6 setelah anaknya meninggal, Sri akhirnya memiliki keinginan untuk kembali menjalani kehidupannya lagi. Dia akhirnya keluar dari kamar. Sri terkejut saat melihat sikap suaminya yang kini berubah menjadi dingin. Joko hanya menengok sebentar, setelah itu ia kembali menonton TV. Sri merasa berubah dari suaminya. Namun, dia tetap berusaha berpikir positif. Hal yang pertama kali ingin dia lakukan setelah keluar kamar adalah mandi terlebih dulu. Dia ingin merasakan kesegaran air untuk menenangkan diri. Setelah mandi, Sri menuju dapur dan makan seadanya. Selesai makan, dia berjalan ke ruang tamu dan melihat Joko duduk berjejer dengan Asi. Mereka berdua tampak asyik mengobrol. Dan saat Asi mengetahui kedatangannya, dia segera berdiri dan memeluk Sri. Akhirnya kamu mau keluar juga, Sri? Dari kemarin loh, aku berusaha mencari cara supaya kamu mau keluar. Sampai aku berkonsultasi dengan dokter. Kata dokter, dokter memintaku memberi waktu supaya kamu bisa lebih tenang dulu. Dan sekarang akhirnya kamu bisa keluar. Asi lalu menuntun Sri duduk. Setelah mengatakan hal itu, Sri yang masih menyimpan rasa kesal hanya mengangguk saja. Dia tidak mau mengatakan sesuatu. Joko juga sudah tidak sangat dulu. Dia malah hanya memperhatikan istrinya dari seberang kursi. Sore itu hanya Asi yang lebih perhatian ketimbang suaminya sendiri. Keesokan harinya, Sri sudah ikut bekerja. Sama seperti biasanya, Sri bekerja di bagian belakang. Kali ini ia bekerja dengan perasaan berbeda. Setelah kematian anaknya, hidupnya terasa hampa. Baru saja dia selesai menata beberapa gelas, Asi datang dari depan dan meminta Sri untuk membeli gula. Padahal saat dia mengecek gulanya masih banyak.
Sri pun sudah mengingatkan temannya itu, akan tetapi Asih tetap meminta tolong untuk Sri membeli gula. Sri tidak kuasa menolak, lalu ia berangkat. Di tengah perjalanan, dia teringat kalau ia meninggalkan Asih dan suaminya sendiri di warung itu. Seketika tumbuh kecurigaan di hatinya. Sri buru-buru kembali. Dia berjalan mengendap-endap di belakang warung. Hati Sri seperti terhantam batu besar saat ia bisa mengintip dari celah dinding. Dia melihat suaminya dan Asih sedang bermesraan. Sri yang sudah naik darah membuang uang dari Asih lalu pergi dari sana. Dia berniat membalaskan dendam dengan cara mendatangi rumah Bagito. Sri lalu naik bus dari sana untuk menuju ke rumah Bagito. Sepanjang perjalanan ia mengutuk Asih dan Joko berkali-kali. Ketika sampai di rumah Bagito, Sri mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Dia sampai mengetuk 3 kali, barulah Bagito membukakan pintu. Sri seketika menjatuhkan diri bersimpu di kakinya. Ada apa datang ke sini? Begitu terkejut melihat anak dari temannya itu tiba-tiba bersimpu di kakinya. "Mbah, bantu aku, Mbah." Sri memohon-mohon padanya. Bagito pun mengajak Sri untuk masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Dia membuatkan segelas minuman dan membawanya sedikit cemilan supaya Sri menjadi lebih tenang. Setelah meminum teh, Sri menjadi sedikit lebih tenang. Saat mengetahui lawan bicaranya sudah tampak tenang, Bagito pun langsung menanyakan tentang apa yang terjadi. "Setelah menubalkan anakku kemarin, sekarang orang itu merebut suamiku, Mbak," kata Sri yang perlahan mulai menangis. Bagito tidak langsung menjawab. Dia berdiri, lalu kemudian mengambil loyang di bawah meja. Loyang itu berwarna kekuningan, warnanya masih bagus dan belum pudar. Loyang itu ia bawa ke hadapan Sri. Saat menengok isi loyang itu, Sri hanya menemukan air dan taburan bunga. Bagito pun tampak memulai ritualnya. Dia mengaduk-aduk air itu sambil membacakan sesuatu. Sri tidak begitu mendengarnya karena intonasinya sangat cepat. Tak berselang lama, warna air yang ada di dalam loyang berubah menjadi hitam pekat. Bagito menghentikan ritualnya. "Suamimu sudah terkena guna-guna," kata Bagito dengan wajah datar. "Aku sudah mengikhlaskan dia dengan perempuan sialan itu, Mbak. Hanya saja aku ingin memberikan pelajaran padanya, Mbak. Apa Mbak bisa membantuku, Mbak?" Sri terlihat benar-benar ingin memberikan pelajaran pada keduanya. Begitu menyarankan pada Sri untuk mengacak-ngacak tempat ritual pesugihan milik Asih. Sri langsung memikirkan caranya, namun dia tidak tahu tempatnya. Begitu lalu memberikan ciri-ciri tempat. Ingatannya seketika bekerja dengan baik. Ya, dia ingat ada salah satu ruangan di rumah itu yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Mungkin ruangan itulah yang sering digunakan oleh Asih untuk melakukan ritual. Batin Sri kegirangan. Dia pun berterima kasih kepada Bagito dan langsung pulang setelah memberikan upah beberapa lembar uang. Sri akhirnya kembali ke rumah yang paling ia benci. Ketika malam tiba, Asih yang berada di teras tampak terkejut. Dia tidak marah ketika Sri menginjakan kaki ke teras, malah dia berbahasa basi menanyakan kemana Sri pergi. "Tadi aku sakit, terus periksa dan mendapat perawatan agak lama," jawab Sri dengan muka cuek. Sekarang keadaanmu bagaimana? Sudah baik kan?" Asih lagi-lagi bertanya dan pura-pura mengelus perut. Sri mengangguk lalu memilih untuk masuk ke dalam. Sri tidak mau keluar kamar sampai malam tiba. Setelah jam 9 malam dan memastikan tidak ada orang, Sri keluar dari kamar. Dia mengendap-endap, berjalan menaiki tangga ke lantai atas. Dia awasi sekitar untuk memastikan tidak ada siapa-siapa di sana. Ternyata benar-benar kosong. Dia yakin Asih dan suaminya sedang pergi. Sempat ada terbesit rasa cemburu, tapi ia tepis. Ya, dia harus fokus menggagalkan dan mengacak-acak tempat ritual milik Asih. Ketika berada di depan ruangan tersebut, tubuhnya seketika merinding. Ruangan apa ini? Rasanya panas sekali. Batin Sri saat berada tepat di hadapannya. Sri membuka perlahan pintu ruangan itu. Lampu kuning yang agak redup menyambutnya. Tak hanya itu, seketika bau amis tercium sangat kental. Sri ingin muntah sebenarnya, tetapi demi menjalankan misinya kali ini, dia harus menahan bau tersebut.
Ketika Sri berjalan masuk, mata Sri terbelalak melihat meja yang ada di depannya. Ada 2 kepala kambing yang berada di atas meja. Di belakang kepala kambing itu terdapat loyang berisi kemenyan dan bunga-bunga. Mungkin itu sesajen dan tumbal yang digunakan untuk membuat ASI kaya. Sri membatin sambil mendekati meja itu. Sri yang sudah dipenuhi dengan rasa kesal dan juga marah seketika menendang meja itu. Semua yang ada di atas meja berserakan di ruangan itu. Rasakan itu, batin Sri sambil berlalu keluar dari ruangan. Keesokan paginya, ASI menjerit-jerit histeris saat membuka ruangan itu karena meja yang ia gunakan untuk sesajen terjatuh dan semuanya berserakan. Siapa yang berani mengacak-acak ruangan ini? Sial, bagaimana ini? Padahal kemarin adalah malam terakhir aku harus memberikan tumbal. ASI menangis. Dia takut jika semua harta kekayaannya akan hilang karena tidak bisa memberikan tumbal. Di sisi lain, Sri sudah pergi meninggalkan rumah itu sejak semalam. Dia tidak sudi tidur lagi di rumah itu. Setelah menjalankan aksinya, dia memilih pergi dan kembali ke kampung halamannya. Dia tidak mau berhubungan dengan suami dan ASI lagi. Sebulan kemudian, Sri yang bekerja sebagai penjual gorengan keliling mendengar kabar soal warung soto milik ASI. Banyak orang membicarakan kalau soto milik ASI sering bau busuk. Tanya itu, suasana di ruangan itu terasa panas dan bengap padahal ruangan itu terbuka. Mendengar semua itu, Sri tampak senang. Mungkin semua berita itu terjadi karena ia yang telah mengacak-acak tempat ritual pesugihan milik ASI waktu itu. 2 bulan berlalu begitu cepat. Sri mendengar kabar suaminya meninggal dunia dengan tidak wajar. Wajah dan seluruh tubuhnya gosong seperti terbakar, padahal tidak ada kebakaran sama sekali di sana. Sri sebenarnya merasa kasihan, tetapi rasa benci sudah membutakan hatinya. Dia juga tidak datang ke pemakaman suaminya. Apa kamu benar-benar tidak ingin datang, Sri? Tanya Marni yang sudah tahu kejadian yang menimpanya. Tidak, Mbak. Aku sudah tidak mau lagi berurusan dengan mereka, jawab Sri yang membuat Marni tidak menanyakan lagi. Seminggu setelah kematian suaminya, ASI mendatangi rumahnya. Tetapi Sri memilih untuk menghindar. Dia keluar dari pintu belakang dan meninggalkan ASI seorang diri di teras. Sri sudah berjanji dengan dirinya sendiri. Dia tidak mau berurusan dengan ASI lagi. 2 bulan berselang, Sri mendapati kabar kalau warung soto Mbak ASI bangkrut. Banyak pembeli yang merasa kecewa dengan bau dan pelayanan warung tersebut. Sri merasa puas. Semua yang ASI lakukan padanya sudah mendapatkan balasan. Seminggu setelah bangkrut, ASI meninggal dunia juga dengan tidak wajar. Matanya melotot dan beberapa bagian tubuhnya bengkak. Kali ini Sri mau datang ke pemakaman ASI karena dia benar-benar merasa senang melihat ASI sudah mendapatkan balasannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Restu Anggara. Dan di sini kisahnya luar biasa ya. Apa namanya? Tidak seperti kisah-kisah pesugihan pada umumnya. Jadi alurnya tuh beda banget. Keren-keren banget. Saya suka yang seperti ini, apalagi tentang pesugihan warung makan ya. Di sini bagaimana warung soto Mbak ASI, Mbak ASI sendiri ternyata melakukan ritual pesugihan tanpa sepengetahuan Sri dan suaminya. Jadi Sri dan suaminya, terutama Sri ya, Sri di sini korban, jadi paling korban di antara semuanya di tengah kehidupan kesulitan ekonominya. Sri beserta suaminya mengajak anaknya untuk bekerja di warung soto Mbak ASI, diberikan fasilitas rumah mewah, diberikan makanan dan lain-lain, tapi ternyata anaknya ditumbalkan. Dan tidak hanya berhenti di situ. Setelah anaknya meninggal, suaminya pun disikat juga sama ASI. Kurang ajar banget ASI ya. Di warung kopi Bu ASInya ini di sini sama nih, warung Mbak ASInya ngeselin. Jadi bagaimana akhirnya Sri membalaskan semua dendamnya dengan cara datang ke rumah Mbak Gito, dan mungkin sih itu dia mengirimkan santet ya kepada ASI dan suaminya. Jadi luar biasa di sini akhirnya dendamnya terbalas. Luar biasa sekali kisah dari Mas Restu Anggara. Ditunggu lagi ya Mas Restu ya kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dalam kisah barusan dan dibuang yang buruknya teman-teman ya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu.
Dan buat teman-teman yang suka dengan video, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.